pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya undang untuk berdiri, kita akan menyanyikan Mars GKI. Komisi Usia Lanjut Gereja Kristen Indonesia, maju terus, maju pantang mundur. Usia boleh bertambah, semangat tak pernah goyah, untuk berkarya, masyurkan namanya. Melayani, mengasihi, berbagi sepenuh hati, untuk makhluk alam semesta ini. Ciptakan damai di hati, datangkan sorga di bumi, membuat hidup semakin berarti. Komisi Usia Lanjut Gereja Kristen Indonesia, maju terus, maju pantang mundur. Fisik tak lagi andalan, sharing kasih pengalaman, pantang diam dan berpangku tangan. Belajar tak pernah henti kepada siapapun nanti, rendah hati bukan rendah diri. Kendalikan diri ini, kesempatan kami beri generasi penerus kami. Mari kita akan bawakan satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Kembali kita nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih atas perlindungan Tuhan. Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Hingga pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kami boleh datang di ruangan ini berkumpul dalam persekutuan Philadelphia, di mana kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, dan kami serahkan para yang melayani, yang ambil bagian dalam persekutuan pagi hari ini, mulai dari Aser, pimpin pujian, yang mengiringi musik, multimedia, dan Bapak Panatua Jaka Febrian yang akan membawakan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan kami, Tuhan bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami, persekutuan kami ini menjadi persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga serahkan para yang akan membawakan persembahan. Tuhan, kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan mulai persekutuan pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Opa Oma. Nah, coba lihat kanan kirinya. Cantik? Ganteng? Kayaknya ada sahabat-sahabat yang baru datang ya, langsung ke sini. Walaupun mungkin tidak asing ya tentunya mukanya. Kita mau sama-sama menyambut dengan kasih dan mengundang untuk berdiri teman-teman Opa Oma dari Panti Werda Kalimana. Ya, silakan berdiri. Silakan berdiri. Budi Dharma kasih. Ya, boleh menghadap ke belakang. Ke teman-teman, ya halo, ya kita dada-dada, senang sekali boleh bersama dan bertemu. Semoga persekutuan kita ini boleh terus ada dalam cinta kasih Tuhan. Silakan duduk. Ya. Nah, Pak Oma yang terkasih, kita tadi bersyukur dan senang karena bertemu dengan sahabat-sahabat ya. Apalagi sih yang kita syukuri di dalam hidup ini? Apa Opa Oma? Ada yang mau jawab? Sehat ya, apalagi? Apa? Saudara ya, saudara itu membuat kita bersyukur. Kenapa Bu Wati? Oke, karena banyak teman ngobrol buat menambah pengalaman ya. Karena kalau diam-diam aja nanti pusing ya. Diam-diam tiba-tiba tidur ya. Kebanyakan tidur pusing gitu ya. Tapi kalau ketemu teman ya, nah itu kan bikin nambah banyak pengalaman gitu ya. Betul ya Bu Nani ya? Betul. Nah seperti sekarang saya ditemani oleh Bu Nani ya, senang sekali. Ditemani oleh Ibu Capen Rahel. Karena biasanya sendiri ya. Hari ini bersyukur juga punya teman. Apalagi Opa Oma yang kita syukuri. Tadi udah sehat, teman, saudara. Panjang umur, imannya bertumbuh ya. Imannya bertumbuhnya di mana Bu Sarlina? Dalam hati kita. Selain dalam hati kita? Melalui firman Tuhan yang kita dengar di mana? Di gereja ini, puji Tuhan ya. Dalam persekutuan Philadelphia. Kita bersyukur sekali karena kita percaya kalau kita sekarang dipertemukan dalam keadaan yang mungkin masih sakit, masih dalam pemulihan. Mungkin ada yang kakinya masih bengkak atau mungkin hatinya masih kacau ya karena bersedih. Tapi ada juga yang tetap bersyukur karena ada banyak hal baik terjadi. Kita semua ya
dipersatukan dalam persekutuan ini untuk boleh tetap merasakan kasih Tuhan. Karena sungguh Tuhan itu luar biasa ya, Bapa kita itu hebat. Untuk itu kita mau bersyukur bersama dan nyatakan sungguh ku bangga Bapa. Kita pujikan dengan bersukacita dan tepuk tangan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti belah dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita katakan sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Opa Oma yang terkasih, seperti lagu pujian yang tadi kita katakan ya, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu ya. Opa Oma, gimana sih keadaan hidup yang tidak di dalam kasih Tuhan? Kira-kira keadaannya gimana? Berantakan? Kacau? Harapan. Hampa ya, rasanya kosong gitu ya. Padahal ada banyak orang di sekitar, ada banyak hal yang kita punya tapi kosong aja gitu ya. Apalagi sepi ya, kesepian. Ini dari tadi sebelah sini aja nih. Ini lagi mode mute ya. Apa doa syafaat ini? Apalagi lepas dari kasih Tuhan, keadaannya tadi ya, kalau keadaannya lepas dari kasih Tuhan itu tidak mudah ya. Tapi kita bersyukur bahwa ternyata kita semua adalah orang-orang yang tidak lepas dari kasih Tuhan. Ya, kita semua yang berduka, kita yang kehilangan, ataupun kita juga yang tadi punya banyak hal yang baik boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita tak lepas dari kasih Tuhan. Karena itu sekali lagi kita mau katakan sungguh ku bangga Bapa. Kita pujikan lagi dengan penuh sukacita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku
Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Panatua Zakaria Febrian. Mari kita akan menyanyikan. Oh enggak, tidak. Kita akan berdoa. Persilahkan kepada Penatua Jaka Febrian. Terima kasih kepada Bu Nani juga Capen Rahel. Mari Oma dan Opa kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mari berdoa. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur ya Tuhan. Karena Tuhan boleh membawa kami untuk berkumpul di tempat ini. Kami bersuka cita karena kami boleh bertemu dengan teman-teman, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami untuk dimampukan, untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan itu. Dan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan perlengkapi agar boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja dan membawa berkat bagi semua yang ada. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi. Wah, penuh sukacita ya pagi ini ya. Ya, saya sungguh senang sekali kalau pada kesempatan pagi ini kita juga mendapatkan kesempatan untuk bersekutu dari teman-teman dari Panti Jompo Budi Dharma Kasih ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Megas menghubungi saya, boleh enggak kalau Oma dan Opa dari Panti bergabung untuk bersekutu pada persekutuan hari ini. Saya jawab boleh, dengan sukacita kami menyambut ya. Selamat datang di GKI Marta Direja. Dan Panti ini mengingatkan saya dulu, pelayanan saya dulu sekali ya. Ada sekitar 8 tahun lebih mungkin ya, sampai 10 tahun saya melayani bersama dengan beberapa teman dari GKI Marta Direja, rutin seminggu sekali ke Panti gitu ya. Jadi Panti Jompo Budi Dharma Kasih itu bukan sesuatu yang asing gitu ya, tetapi seperti bereuni ya hari ini. Dan saya bersyukur bahwa kita semua juga boleh bersama-sama bersekutu. Ya, Bapak Ibu, Oma Opa gitu ya, saya terbiasa memanggil Bapak Ibu gitu ya. Jadi Oma Opa, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya diberi kemarin masukan dari Bu Nani, bawain sesuatu yang berbeda karena Oma dan Opa tahu saya mendalami dunia fashion gitu ya. Jadi sesuatu yang kok kayaknya ada hubungannya ya dengan fashion atau apa. Tetapi saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan tentang satu tema, hidup yang rapi, hati yang bersyukur. Apa bacanya tadi? Hidup yang rapi, hati yang bersyukur. Saya pengen tanya nih, tadi ketika Oma Opa datang ke gereja, butuh waktu berapa lama sih untuk menyiapkan diri? Mungkin sibuk untuk memilih baju, ya. Mungkin sibuk untuk apa? Berdandan ya. Jadi berdandan loh ya. Pasti kan, saya tadi kirim foto ke papi saya bilang, saya pakai baju apa yang cocok untuk hari ini ya? Apakah warna ini atau kemeja batik? Oh ternyata sarankan warna ini saja, dan ternyata warnanya kembaran dengan Capen, padahal nggak janjian. Nggak kembar gitu ya. Nah tapi ini artinya saya ingin menyatakan bahwa ada sesuatu yang harus dipersiapkan, betul enggak? Saya mau tanya, butuh waktu berapa lama sih tadi Bu Ginting? Bu Ginting kayaknya dari tadi terpesona melihat saya gitu ya. Oh enggak ya? Terpesona ya, anaknya Bu Ginting. Butuh waktu berapa lama Bu Ginting? Ya 5 menit. Bu Ginting 5 menit, tapi mandinya lebih lama ya. Yang dari Panti, berapa waktu? Oma?
Enggak sampai. Nggak sampai. Tetapi ada nggak kadang-kadang kita bingung, hari ini pantasnya pakai baju apa ya? Gitu nggak? Ya, nggak cuma, oh Bu Wati nggak. Ya Bu Wati terkhusus ya, gitu ya. Tetapi kadang-kadang, loh saya saja kadang-kadang mikir ya, saya mau tugas nih jadi primus misalnya gitu ya. Saya memikirkan, wah kalau bawa Alkitab, saya mesti pakai baju lengan panjang nih, batiknya gitu ya. Saya yakin dengan oma-opa loh, kadang-kadang kami penatua saja ribut ya, bukan ribut ya. Ini bajunya apa ini untuk tugas besok, seragamnya apa? Belum urusan baju ya. Bercerminnya butuh waktu lama enggak? Butuh waktu lama. Nah tuh bener nggak? Ada yang seperti ini nggak? Ada ya, yang mungkin lipstiknya atau sisirannya, pomitnya gitu. Tadi saya kehabisan pomit gitu, saya langsung ribut. Aduh, nanti kacau nih gitu ya. Betul ya Bu Nani ya? Di cermin tadi ya, betul ya? Bu Lilis juga? Ya gitu. Nah, iya, kita sering bertanya nih, sering lihat mana yang pantas. Aku mau pergi ke gereja. Jangankan pergi ke gereja, kondangan pun pasti ribetnya setengah mati. Betul tidak? Betul. Klien saya kalau kondangan pasti bikin bajunya bagus. Belum saja ngomong soal baju. Panggil apa? Make up ya. Nah, apalagi kita yang mau ketemu dengan Tuhan. Bersekutu ya. Pertanyaannya, salah enggak kalau kita mempersiapkan semua itu? Enggak salah. Sama sekali tidak salah. Kalau kita rada sedikit ribet ya, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, mungkin pasangan kita sampai ngomong, ayo cepet berangkat sudah mau telat ini gitu ya, kok masih ribet pilih ini. Itu artinya kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Sama seperti kita tadi, kita mau pergi kondangan, main ke tempat teman segala macam, kita mempersiapkan diri. Nah, namun kadang-kadang sering dari kita berkata, lawong yang dilihat itu hati kok. Bener gak? Kadang-kadang kita sering berpikir ya, ada omongan orang, alah ke gereja, alah kemana, yang penting hatinya. Penampilan luar itu nomor sekian. Itu benar ya. Tapi hati yang sungguh mengasihi Tuhan akan selalu tampak dalam tindakan nyata. Benar gak? Ya, kita bilang nih ya, Tuhan melihat hati. Iya. Salah satunya yang nampak dalam tindakan nyata adalah menjaga kerapian hidup. Bukan hanya tentang soal pakaian, bukan hanya soal tentang rambut, bukan soal hanya tentang wajah atau apa, kayak saya pomitan atau apa, bukan. Tetapi kerapiannya semua, kerapian yang ada di dalam hidup kita. Lah hari ini kita merenungkan bahwa hidup yang rapi bukan soal pakaian saja atau rambut saja atau make up saja atau apa, melainkan cerminan hati yang penuh dengan kesaksian, syukur, dan panggilan ibadah dari Tuhan. Ya, firman Tuhan kita akan bersama-sama ya dari Kolose 3 ayat 23. Kita bacakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oma Opa, ayat ini mau menegaskan bahwa setiap tindakan sekecil apapun harus dilakukan dengan hati yang apa? Sungguh-sungguh. Ya, seolah-olah yang kita melakukannya ini bukan seolah-olah lagi ya, kita melakukannya untuk Tuhan. Termasuk soal kerapian. Dan ini menjadi dasar yang kuat bahwa kerapian bukan sekedar ini loh, tampilan luar, bukan, melainkan tindakan yang bersungguh-sungguh. Ada 3 hal penting yang nanti akan kita renungkan. Bahwa makna kerapian dalam kehidupan Kristen itu mencakup soal ibadah, soal kesaksian, soal syukur. Hal yang pertama adalah kerapian adalah ibadah. Kita tadi nyanyi, berdoa, diiringi Mbak Dina ya, musik ya.
Ibadah itu kadang dalam pikiran kita hanya apa? Soal nyanyian, soal doa. Tetapi ibadah itu adalah seluruh hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, termasuk untuk apa? Merawat tubuh dan menjaga kerapian diri. Dan kerapian adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan. Dengan tampil rapi kita bisa berkata nih, Tuhan, aku menghormatimu dengan segenap diriku. Jadi saya sangat bersyukur ketika ada oma dan opa yang kalau ke gereja rapi gitu ya. Saya senang sekali melihatnya ya. Saya senang sekali ketika melihat bahwa mempersiapkannya tuh udah jauh-jauh hari, mungkin beberapa hari sebelumnya. Besok aku mau ke gereja pakai baju ini ya. Karena apa? Kalau kita dilihat rapi, orang lain melihat kita seneng nggak? Seneng. Rapi itu soal apa juga? Soal menjaga kebersihan badan, ya. Banyak loh yang ngomong lah aku wis tua, pakai baju apa-apa yo. Kadang-kadang enggak pantas. Jangan. Itu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menjaga tadi apa? Soal tubuh, kebersihan, dan menata kerapian. Nah, selain itu kerapian mencerminkan keseriusan hati. Penampilan luar memang bukan ukuran utama, tetapi ia bisa menjadi cermin dari sikap batin. Bapak Ibu, poinnya bukan mewah atau mahal. Gak perlu pakai baju yang mahal, gak perlu pakai baju yang mewah, tetapi rapi dan enak dipandang. Lihat teman sebelah bajunya rapi, kita apa ya istilah bahasa Jawa, kelombrot apa ya, tahu ya, yang gitu ya biasanya gitu ya. Tapi lihatlah, ketika kita menjaga kerapian, ketika kita duduk bersama dengan teman-teman sebelah kita, seneng loh. Bajunya rapi, baunya wangi. Ada di antara kita yang males mandi enggak? Loh, jangan salah loh, ada cerita-cerita yang kadang-kadang males mandi segala macam. Saya yakin oma opa yang di panti itu mandinya pagi ya Bu ya. Jam 6, jam 7 ya. Sudah mandi ya. Sudah mandi, sudah ke kamar mandi, saya kalau pagi jam 8, 9 ke panti itu oma dan opa sudah duluan duduk di aula. Sudah rapi gitu ya, sudah berdandan cantik untuk menyambut saya gitu ya. Nah ya, tetapi poinnya tadi, saya enggak punya baju yang bagus nih Pak, saya enggak punya baju yang mahal. Sekali lagi bukan tentang itu. Ya, sekali lagi poinnya bukan tentang pada mewahnya baju, mahalnya baju. Rapi, nek dilihat di sawang itu nyenengken. Gitu enggak? Sisiran, banyak loh yang saya lihat kadang-kadang cerita dari teman saya, mamahnya males mandi, sisiran pun sampai rambutnya bundet, tahu ya bundet ya. Saya ingat mama saya dulu jam 5 sore pasti sudah lipstikan gitu ya, sudah guci rambutnya, sampai saya bilang loh enggak pergi-pergi kok dandan gitu ya. Itu, oh enggak, siapa tahu. Loh kalau mau tidur aja sisiran gitu ya, siapa tahu. Mungkin biar ada yang datang dalam mimpinya gitu ya. Jadi tetap rapi gitu ya. Tapi itulah, kalau kebiasaan dilakukan, itu enggak perlu mikir. Betul tidak? Bapak Ibu kalau bangun tidur, yang dipikirkan pasti langsung ke kamar mandi segala macam. Apa mikir dulu dari tempat tidur? Aku mau apa ya? Mau pup, mau pipis atau enggak? Sama seperti soal kerapian. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, enggak perlu kita mikir. Sudah otomatis. Hari ini mau ketemu dengan teman-teman. Karena acaranya mungkin nanti ada senam, mungkin aku harus pakai celana panjang. Atau hari ini tanya mau jalan-jalan sama teman, dress code-nya apa? Sering ya gitu ya. Kalau jalan-jalan, oh dress code-nya ini kumpulan segala macam. Ya, Tuhan sudah memberikan kita hidup. Dan tugas kita adalah untuk menjaga semua itu. Oma dan opa bersyukur sekali kalau kita masih punya pikiran untuk merawat diri. Bersyukur sekali kalau kita setiap pagi bingung, tanda kutip, hari ini mau ngapain ya?
Hari ini mau apa? Hari ini mau pakai baju apa? Artinya gak ada alasan. Sudah tua, sudah tambah usia, males mikir, gak ada. Ya. Poin pertama adalah kerapian adalah ibadah. Ya. Nah, berikutnya kerapian adalah kesaksian. Suatu hari saya berkunjung ke Semarang. Ada famili jauh di sana. Saya sampai kaget ketika masuk rumahnya ya. Motor dari tahun 70 ada. Ya, kursi rusak masih ada. Ya, buku-buku pelajaran anaknya masih ada. Ya, barang-barang yang tidak terpakai sampai kursi hanya ada 2, kursi yang bulat. Tahu ya, kursi kayu yang bulat itu. Itu pun harus dilap dulu ketika mau duduk. Saya langsung berpikir bahwa bagaimana ketika kita hidup dalam kondisi yang seperti itu. Kebalikannya, saya pernah mengunjungi seorang teman yang punya rumah bersih sekali, tidak mewah, bersih sekali, sampai narok remote aja itu harus ditempati yang panjang, yang paling tinggi mana, yang ini. Terus kalau duduk gitu, terus saya tanya, kok kamu gak punya kitchen set? Saya gak mau kitchen set. Gak ada guna, semakin tinggi lemari di atas dapur kita semakin tidak pernah tersentuh katanya ya. Mending barang-barang ditaruh rapi, semua rapi. 2 hal yang berbeda. Yang pertama, saya juga merasa bahwa ketika saya mau duduk, saya bingung duduknya di mana. Karena barang-barang di rumah yang pertama itu berantakannya setengah mati, berantakan sekali. Saya heran, kenapa sih nggak dibuang aja atau diloakan ya? Itu kan menimbulkan apa? Penyakit, ya, sarang penyakit. Nah, ketika orang datang, orang akan menilai kalau kita bersikap seperti ini, kita masih eman-eman dengan barang-barang yang seharusnya sudah kita buang, tetapi masih simpen dengan pemikiran, oh ini memori segala macam gitu ya. Orang akan berkata bahwa mungkin kita tidak teratur hidupnya. Mungkin kita tidak peduli tentang kebersihan. Mungkin juga kita tidak menghargai diri sendiri. Bagaimana mau menghargai orang lain? Ya, kalau kita tidak menghargai diri sendiri. Jadi kalau di sini kita masih nyimpen barang-barang yang enggak kepake, yang enggak berguna, yuk mulai dirapikan, mulai dibuang-buang ya. Memori lalu itu memori saya zaman pacaran gitu ya. Iya, tetapi kalau mau dirawat ya dirapikan dengan yang baik ya. Saya senang berkunjung ke tempat beberapa kenalan saya yang rumahnya meskipun tidak keramik atau granit, tapi lantainya tuh yang semen yang mengkilap banget ya. Yang zaman dulu itu yang rumahnya atau tehel yang biasa tapi bisa mengkilap sekali. Malah saya nggak mau pulang rasanya. Ya, rasanya seneng ya. Kita yang rapi dengan apa yang ada di rumah kita, itu juga berarti kita menghargai setiap orang yang datang ke rumah kita. Ya. Nah, hidup orang Kristen adalah hidup orang percaya yang seperti surat terbuka yang dibaca dunia. Artinya kita bisa dilihat banyak orang. Ketika setiap lansia menjaga kerapian di usia senja ini, itu menjadi teladan bagi anak cucu, bagi orang yang di sekitarnya. Mereka melihat bahwa iman membuat hidup tetap bersemangat, meskipun diakui bahwa tubuh sudah mulai melemah, tapi tidak menjadi alasan kalau kita masih menimbun atau tidak merapikan rumah kita. Coba kalau cucunya datang berkunjung, rumah kita berantakan. Jangan salahkan kalau oma dan opa datang ke tempat anak oma opa atau cucu, rumahnya juga berantakan. Karena di rumah juga biasa-biasa saja, berantakan, barang pating apa ya namanya, banyak gitu ya, tidak beraturan. Nah, tapi di sini
kita diminta untuk menjadi sebuah kesaksian. Apa yang ada di dalam kita, tubuh kita, rumah kita, ini merupakan sebuah kesaksian. Kerapian menunjukkan bahwa kita menghargai apa tadi? Diri sendiri dan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita peduli bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga tentang kenyamanan orang lain. Nah, kalau orang lain lihat rumah kita berantakan, kita terima tamu dengan baju yang berantakan segala macam, ya orang mau main tempat kita jadi males ya. Orang akan mikir ya, kita mau duduk di mana kalau tempat kita juga berantakan. Lah Om apa yang terkasih, dengan demikian kerapian menjadi bahasa kasih yang sederhana, namun kuat. Ya, karena itu kita menjadikan kerapian sebagai kesaksian iman. Dari kerapian menjadi sebuah kesaksian, orang lain bisa melihat kita ini semangat. Wah, itu yang lebih tua saja masih semangat untuk merapikan rumah, masih semangat untuk menata rumah. Saya lihat juga Oma dan Opa tidak hanya pantas memilih baju, tapi juga bajunya licin-licin, disetrika. Dan itu saya senang sekali ya kalau melihat orang ke gereja bajunya nggak lipet-lipet gitu ya, tapi rapi. Dengan apa yang kita punya, sederhana, namun baik. Biarlah orang juga melihat kasih, syukur kita melalui cara kita merawat diri. Dengan demikian, hidup kita di usia senja tetap menjadi terang yang memuliakan Tuhan dan menguatkan sesama. Poin yang ketiga, kerapian adalah syukur. Syukur itu bukan hanya sebuah ucapan, tetapi sebuah tindakan. Ketika kita merapikan diri, memilih pakaian yang bersih, menata rumah, menjadi rapi, menjaga tubuh tetap pantas, itulah cara sederhana, namun indah. Dan kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi aku hidup, nafas, dan kesempatan. Sorry, ini harusnya untuk bersyukur ya, bukan beribadah. Untuk bersyukur. Gak usah bersyukur nunggu sesuatu yang gede banget. Bisa nafas, masih pakai baju yang gak bolong saja. Ya, benar gak? Itu masih merupakan sebuah tindakan yang syukur. Baju Oma dan Opa yang muda dulu kalau masih bisa dipakai, sekarang ini menjadi tren di tahun sekarang. Ya enggak? Fashion itu muter loh. Sekarang banyak orang yang pakai baju, anak-anak muda sekarang bajunya, kebayanya baeh gitu ya, yang di lemari dipakai sama anak-anak sekarang, diposting, aku memakai kebayan nenekku yang aku ambil di lemari misalnya gitu. Dan ini merupakan suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan bahwa oh iya, gak perlu yang mahal, gak perlu yang mewah, tetapi yang pantas ya. Dan sekali lagi kalau urusan warna macam-macam, oh saya senangnya warna yang ngejreng, itu masalah selera ya. Tetapi asal kita tampilnya rapi ya, enak dipandang, dan itu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, merapikan diri adalah tanda kita menghargai tubuh sebagai bait Roh Kudus. Kita tahulah ya, jangankan Oma Opa ya, saya semalam aja habis kerokan sendiri ya gitu. Aduh, besok saya mau ketemu Oma dan Opa, hari ini aja saya sudah kerokan ya, saya kerokan gitu ya. Aduh, nek sudah lemes gitu ya, rasanya mau ngapa-ngapain males ya. Apalagi hari ini, tapi ini bener loh ya, saya seminggu di Jakarta sakit pinggang saya sebelah kiri. Tadi pagi pinggang kiri sembuh, sakitnya sebelah kanan gitu ya. Waduh, ini namanya orang kadang-kadang seperti itu ya. Saya juga berarti, waduh, itu bukan hanya Oma dan Opa saja yang merasakan itu. Yang muda pun sering merasakan seperti itu. Ya, sakitnya hilang di sini, pindah kemana? Ke kaki gitu ya. Kaki sudah sembuh, pindah ke tangan. Saya senang mengerik gitu ya, bagian-bagian tangan gitu ya. Rasanya mungkin sugesti juga ya. Tapi nah itulah. Saya kadang-kadang memikirkan bahwa
Yang lemah itu nggak memandang usia. Yang muda juga bisa lemah, ya. Nah, tetapi justru disitulah kerapian menjadi persembahan syukur yang berharga. Karena dengan merapikan diri kita menunjukkan bahwa kita tidak menyerah kepada keadaan, melainkan menghargai hidup yang Tuhan percayakan. Siapa di sini yang usianya di atas 85 tahun? Angkat tangan yang usianya di atas 85, di atas 80 deh, yang 80 tahun ke atas. Wah, coba boleh dilihat ya Mbak Dina ya, rapi-rapi semua kan? Ya, terima kasih. 80 tahun ke atas loh. Tapi saya enggak lihat loh wajahnya tidak bersinar gitu ya, masih pakai bedak, masih pakai lipstik, ya kan? Loh, boleh enggak? Boleh. Ya, bajunya masih rapi ya. Om Akis tadi pakai kalung gitu ya. Loh bagus, artinya apa? Ini mempersiapkan diri gitu ya. Ya kalau mungkin AC-nya kedinginan sudah siap-siap lah bawa apa? Syal gitu. Betul enggak? Orang di mobil saya aja ada minyak kapak gitu ya. Kalau misalnya ibadah kadang-kadang saya sudah tidak saya bawa dalam gereja. Biasanya saya bawa gitu ya, kalau Capen Rahel khotbah saya gitu ya, tapi enggak boleh dibawa gitu. Tapi benar kan, kalau kedinginan jangan alasan gerejanya terlalu adem. Jangan, ya bawa syal, pakai jaket gitu ya. Asal jangan jaket yang musim dingin yang bulu-bulu gitu ya. Tetapi ini artinya apa? Artinya menjadi sebuah ucapan syukur kita. Bahwa tidak ada penghalang kita tidak ke gereja karena kita tidak punya baju. Karena kita tidak punya bedak. Kita tidak punya sesuatu yang, aduh aku rasanya temanku pakai baju bagus-bagus, aku enggak. Enggak, salah itu. Tetapi itu keluar dari dalam hati. Saya bilang tadi, kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, kita enggak perlu mikir, langsung otomatis kita lakukan. Nah sekarang kalau yang belum rapi, yang belum masih mikirnya asal ambil dari lemari, mulailah belajar. Tidak ada kata terlambat, ya. Nah, kerapian sebagai wujud syukur kepada Tuhan setiap hari. Jadi bukan hanya kalau mau ke gereja saja, mau ada kumpulan, tetapi setiap hari di rumah segala macam rapi. Oma dan Opa yang terkasih, saya itu suka anggrek, ya. Tapi nggak beli cepat jadi mati ya. Tapi saya suka anggrek gitu ya. Anggrek itu saya punya beberapa warna gitu ya. Saya senang melihatnya. Kenapa saya senang melihatnya? Karena anggrek itu ternyata macam-macam sekali, ya. Saya pernah dulu banget ya ke rumah Pak Narto, Penatua Sunarto, itu rumahnya rapi dan saya sering lihat statusnya Pak Narto itu bolak-balik ganti taman gitu ya. Jadi kalau taman-taman gereja itu salah satunya Penatua Sunarto ya yang menata. Saya melihat ya bahwa kalau tanaman ditata, hati ini senang ya Pak Narto ya. Makanya Pak Narto tuh tamannya di rumah mungkin digantinya sebulan sekali itu ya. Batunya saja dicuci loh, bener loh ya, gitu ya. Ditata segala macam gitu. Banyak di antara kita juga, tempatnya Bugito juga. Saya pernah dikasih beberapa tanaman anggrek gitu ya, sampai dibawakan ke rumah saya gitu ya. Masih hidup, gak mati tanamannya, artinya saya bisa merawat ya. Tapi itu menandakan ya, bahwa seperti taman yang dirawat dengan baik akan tampak indah. Demikian pula hidup yang rapi menunjukkan hati yang penuh kasih, keindahan, ya itu seperti sebuah kasih, senang dipandang, ya. Kalau kita melihat itu taman yang ditata gitu, rasanya nggak mau pulang ya. Ada tempat nongkrong saya gitu di daerah Bobosan, saya senang sekali kalau ngopi atau ngerjain tugas di sana. Tanamannya disusun dengan rapi, ya. Itu sekarang menjadi tempat yang sangat ramai dikunjungi
Banyak orang yang sudah tahu tempat itu, padahal tadinya banyak orang yang belum tahu ya. Tapi tempatnya asri, tanamannya macam-macam gitu ya. Dan ketika ke sana disambut dengan keramahan dari yang punya, jadi seperti rumah sendiri gitu ya. Kita melihat bahwa oh iya, kerapian itu mempengaruhi banyak hal. Kerapian itu bukan hanya tentang ya tadi, bukan hanya tentang sebuah kemewahan, tetapi dengan taman yang dibentuk dengan sederhana dan indah, itu menunjukkan bahwa kerapian itu baik, kerapian itu indah, ya. Jadi mulai sekarang, yuk kita melakukan itu. Mulai sekarang pelan-pelan, yang barangnya masih apa? Nyusuh apa ya? Masih nyimpen barang-barang, saya itu gatel sekali ya dengan orang yang masih nyimpen barang lama itu. Yuk mulai dipilih. Mulai dipilah-pilah mana yang mau kita simpan, mana yang mau kita pakai. Soal baju juga, mungkin bajunya menumpuk banyak tapi yang dipakai itu saja, kita pilih. Jangan sampai nyeseki lemari tapi nggak pernah dipakai gitu ya. Nah, kepencet saya nggak tahu balikinnya. Ya jadi Oma dan Opa, hari ini kita mengingat bahwa hidup yang rapi adalah sebuah ibadah. Sebuah persembahan terbaik bagi Tuhan. Dan hidup yang rapi adalah sebuah kesaksian, yaitu teladan bagi sesama. Dan hidup yang rapi adalah sebuah syukur, sebagai ungkapan tanda terima kasih atas hidup yang masih Tuhan beri. Jadi tidak ada alasan aku wis tua ya, jadi aku males ngapa-ngapain. Tidak ada. Ya, di usia senja ini mari kita tetap memberi yang terbaik. Hidup yang rapi adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Penatua Zakaria Febrian. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita bersyukur walau usia kita sudah senja, tapi kita berharga di mata Tuhan. Terima kasih firman-Nya Pak Jaka. Kita tetap tampil rapi, tetap tampil sehat, bersih, tentunya wangi ya Pak, karena sering mandi. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur, pujikan pujian. Berbahagialah, ku berbahagia.
Ya, Opa Oma yang terkasih, baik yang ada di tempat ini ataupun yang mengikuti secara online. Hari ini kita bersyukur untuk teman-teman, sahabat-sahabat kita yang Berulang tahun di bulan April. ya bisa dibacakan namanya. Boleh saya bantu? Ya. Puji Tuhan, di bulan April ini yang mulai dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 saya akan panggilkan. Tanggal 1 April Ibu Resi Widyastuti atau Ibu Remekso. Apakah ada? Boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Oh, tidak ada. Langsung aja yang tepat hari ini berulang tahun yaitu Ibu Sustia tanggal 15 April. Mari silakan maju Ibu Sustia. Khusus. Enggak ada. Bapak Hendro Suryanto Wiono ada? Asep Mariono, Ibu Agnes Lilianhua, Ibu Rominta Butar-Butar, Sri Mulyani Lim Yangyo, Lukas Sunarto, Dumaria Boru Manuru, Ignatius Iming Saputro, Hendro Suryanto Wiono, Laksmi Nur Karyanti, Ibu Sustia sudah, Ibu Gina Sulistiowati Raharjo, Ibu Kristiani Sunardi. Mari silakan maju Ibu. Indrasari, apakah Ibu Indrasari ada? Bapak Edi Parjono, Ibu Elizabeth Tan Gimlan, apakah Ibu? Mari silakan maju. Kristianto Setiawan, Lili Subekti, Ibu Lili Subekti. Dan Ibu Herawati, Ibu Herawati Ciboe. Dari Panti Werda Budi Dharma Kasih ada yang? Oke, terima kasih infonya. Nanti dicoret. Nanti dicoret. Ya nanti dicoret. Apakah dari yang di sini yang belum disebutkan ada? Oh Ibu, mari silakan maju Bu. Silahkan. Ada lagi, Opoma? Yang dari Panti di bulan ini? Oke, Bulani. Tapi tanggal berapa? Jangan, sini aja. Ada lagi? Di bulan ini, bulan April. Yang bulan April. Oke, kita bersyukur bersama dengan ini oma-oma semuanya. Oh iya betul, opanya belum datang soalnya ya, nggak hadir ya. Kita mau tanya-tanya dulu, berarti langsung nama panggilan, lalu di bulan April tahun ini usianya berapa ya. Saya persilahkan kepada Bulani. Ya, saya Lani Kristiani. Saya pada tanggal 2 April berumur 80 tahun. Ya, saya bersyukur karena Tuhan sudah memberikan umur yang cukup panjang dengan badan yang masih sehat. Saya sangat bersyukur untuk itu. Semoga Tuhan tetap akan memelihara hidup saya. Makasih. Saya tanggal 15 April ini berusia genap 80 tahun. Puji Tuhan, Tuhan memberi kesehatan, memberi semangat terus untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Nama saya Ibu Kristiani Sunardi atau
Nama kecil saya Sumarni gitu. Saya dilahirkan tanggal 24 April 1951. Jadi sekarang usia saya 75 tahun. Mengucap syukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi saya setelah ditinggal hidup sendirian, tapi tetap masih diberi keselamatan, kesehatan, rezeki yang cukup setiap harinya. Saya bersyukur sekali atas berkat Tuhan tersebut. Terima kasih atas kesempatan ini dan saya ingin bersaksi di hadapan Bapak Ibu semua bahwa mengikut Tuhan jangan sampai putus, sampai kita dipanggil. Terima kasih. Halo, mungkin belum ada yang kenal nama saya. Nama saya Lili Subakti, lahir pada tanggal 29 April tahun 44. Jadi umur saya 2 minggu lagi itu 82. Gitu. Nama saya Elizabeth Tan Gimlan, saya biasa dipanggil TGL. Saya lahir tanggal 27 April tahun 1960. Jadi usia saya saat ini 66. Terima kasih. Saya Ibu Herawati, tapi terkenalnya dengan Nyonya Bowe. Lahir tanggal 30 April tahun 1955. Jadi umur saya 71 tahun. Ya. Terus sekarang saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Tetapi enggak pakai musik. Ya, biar suara saya terdengar. Wih, ya. Saya mau menyanyi. Oh iya. Sorry. Nama saya Apriliana, lahir pada tanggal 11 April tahun 1962. Jadi sekarang usia saya 64 tahun. Sebab tiap hari selalu aku bersyukur sampai umur saya ini 71 tahun. Terus bersyukur dan selalu bersyukur. Tuhan sungguh sangat dan amat baik. Jangan dengar apa kata orang, tetapi dengarlah firman dan kata Tuhan saja. Jadi sampai detik sekarang ini, yang penting kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Ya, enggak, ini lagu lagu anak-anak. Ya. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Terima kasih.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang kita percaya justru ini adalah bentuk syukur ya. Karena Bapak sungguh baik untuk setiap oma-oma, oma-opa yang berulang tahun di bulan April ini. Begitu saat ini saya persilahkan Pak Natua Jaka untuk boleh mendoakan dan juga menyampaikan pokok doa syafaat kita. Sebelumnya, ya boleh di situ, silakan berdiri. Kita mau bersama nyanyikan dulu. Selamat ulang tahun. Umur panjang di tangan kanannya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Umur panjang. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Silakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tanpamu Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami perlukan Tuhan untuk menemani kami di usia senja kami. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memelihara, Tuhan masih menolong kami. Hari ini Tuhan, kami bersuka cita untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami melihat Tuhan begitu baik di dalam kehidupan mereka. Kami melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami melihat tangan Tuhan selalu menolong mereka. Sampai kami bisa berkata bahwa Tuhan sungguh baik. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan apa yang menjadi harapan-harapannya. Tuhan berkati mereka. Dan sehingga mereka terus boleh Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagi anak cucu, bagi orang-orang di sekeliling mereka. Meskipun senja, Tuhan pakai mereka. Hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang pemulihan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, agar mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dari tangan dokter ataupun perawat yang menolong mereka. Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan semangat, dan Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan mengasihi mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, mungkin oleh keluarga yang ada bersama mereka untuk merawat mereka. Tuhan tolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang merawat, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka. Hari ini Tuhan juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, oma opa yang datang dari Panti Freda Budi Dharma Kasih Purbalingga. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka di tengah-tengah kami, menambah sukacita kami, menambah persaudaraan kami. Kiranya Tuhan kami berdoa untuk oma dan opa yang datang secara khusus pada pagi hari ini dan mereka yang berada di panti yang tidak bisa datang, Tuhan tolong mereka, Tuhan peliharakan, Tuhan pakai Panti Freda ini menjadi tempat untuk mereka terus menebar kasih, mereka terus berbagi kasih, sukacita dengan teman-teman yang ada di panti Tuhan. Dan biarlah kami juga berdoa untuk para pengurus yang ada Tuhan, biar yang mereka lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan untuk mereka yang ada di sini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan Philadelphia yang boleh ada di tempat ini Tuhan. Jadikan tempat ini Tuhan sebagai wadah yang bukan hanya duduk mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi boleh melakukan hal yang nyata ketika nanti kami pulang ke rumah kami, ketika kami
keluar dari gereja ini. Biarlah persekutuan ini menjadi tempat untuk kesaksian kami, menjadi tempat untuk kami berbagi sukacita, menjadi tempat kami bertemu dengan teman-teman untuk melakukan, untuk berbincang dengan teman-teman, berbincang tentang hal-hal yang baik, tentang kesaksian betapa Tuhan menyayangi kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah tempat ini menjadi tempat yang sebagai wadah mereka Tuhan, dan semakin hari Tuhan boleh banyak yang datang untuk beribadah, untuk bersekutu di persekutuan Philadelphia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, ketika nanti setelah acara ini ada tim kesehatan yang akan melayani Oma dan Opa Tuhan, kami bersyukur Tuhan memakai mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, agar mungkin ada yang di antara kami yang cemas dengan kesehatan kami terjawab dengan pemeriksaan yang ada setelah persekutuan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada pagi hari ini. Doa-doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Terima kasih, selamat ulang tahun oma-oma semua. Tuhan berkati. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan, dan persembahan ini didasari dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari silakan. Mari kita pujikan Aku Diberkati. Ku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Bersama kita akan membawa persembahan ini dalam doa, dan kita menutup persekutuan kita dengan menerima berkat Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur sungguh karena Engkaulah Allah sang sumber berkat, sehingga pada saat ini kami diberi kesempatan untuk boleh menyatakan rasa syukur kami lewat persembahan yang ada. Kami rindu agar sungguh kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, begitu juga dengan persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya sungguh ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan dapat menolong sesama kami.
Tuhan berikan kebijaksanaan dan juga integritas bagi setiap orang-orang yang mengelolanya, karena itulah kerinduan setiap kami juga. Dan kalau sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Tuhan boleh beserta dalam kehidupan kami, karena kami mau mengingat bahwa sungguh setiap kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, kami berharga di mata Tuhan, kami pun belajar untuk menghargai dan juga mengasihi diri kami, supaya kami boleh juga memancarkan kasih yang sejati yang dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus beserta dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sungguh kita bersyukur karena kasih dan rahmat dari Tuhan itu tiada habisnya dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita panjatkan pujian penutup kita, Bapa Engkau sungguh baik. Naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Mari kita berdiri karena kita mau sungguh pujikan lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu
sepanjang hidup. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Kita percaya berkat Tuhan selalu baru dan tidak pernah terlambat pertolongannya. Demikian persekutuan Philadelphia kita pada pagi hari ini. Dan saya mengajak Mbak Dina, silakan bergabung Bu Nani. Karena kita akan menutup dan juga say bye kepada oma opa yang tidak bisa mengikuti secara langsung. Kita bilang apa? Sampai jumpa bulan depan gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Sampai jumpa bulan depan. Tuhan berkati.